Halo teman-teman dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ia berjumpa kembali dengan saya Tuti Mariati Jakarya di Keroncong Kita-Kita. Keroncongnya kita karena keroncong milik kita semua. Teman-teman, saya ingin mengajak Anda semua untuk bagaimana memikirkan keroncong ini supaya lebih maju, lebih diminati, lebih bisa membawa nama harum bangsa lewat musik keroncong. Why not? Iya, karena saya pernah ngalami sendiri di tahun 1988 ya. Berapa tahun yang lalu tuh? 32 tahun yang lalu. Jadi Anda bisa bayangkan umur berapa saya saat itu ya. Lagi lucu-lucunya gitu. Jadi saya saat itu diundang oleh apa Menteri Penerangan Malaysia, yaitu Bapak jangan salah, Bapak Datuk Muhammad Rahmat ya. Bapak Datuk Muhammad Rahmat ini mengundang saya dalam acara konsert emas oleh Radio Television Malaysia. Ya, ini ya. Bapak Datuk Muhammad Rahmat ini mengundang saya untuk menyanyikan satu buah lagu, yaitu lagu Janganlah kau berkata benci walau hatimu tak sudi. Lagu karya Rinto Harahap yang saat itu aransemen digarap oleh Mas Didi SSS. Iya, Mas Didi memang sudah menjadi sohib saya dari zaman bahula ya. Dan di situ saya bisa merasakan menyanyi keroncong di luar negeri dengan diiringi oleh orkestra yang besar dan kompak. Dan di situ bagaimana penonton itu sangat antusias kepada musik keroncong. Saya di situ lebih paham. Dari saat itu saya paham bahwa orang asing begitu menghargai musik keroncong, sehingga mereka, bahkan anak-anak kecil di sana sudah belajar. Dan itu sebenarnya yang ngajar adalah orang-orang Indonesia sendiri yang pergi ke sana untuk mencari pekerjaan, dan dia mempunyai kelebihan bisa melatih keroncong. Sehingga tidak heran jika satu hari ada orang mengatakan keroncong diklaim oleh Malaysia. Sebenarnya tidak, mereka tidak dengan signifikan mengklaim, tapi mereka memang memainkan. Kenapa kita marah? Ayo, kenapa kita marah? Karena sebenarnya kita kurang perhatian, sehingga seperti kalau kita punya anak banyak ya, punya anak banyak yang tidak kopen, tidak terawat dengan baik, sehingga anak kita lari ke tetangga dan di sana lebih disayang dia. Lalu kita marah, kenapa kamu ke sana terus? Emang kamu nggak betah di rumah? Itu seperti itu. Jadi kita kadang-kadang sebagai pemilik musik itu sendiri kurang bisa menghargai, kurang bisa memajukan ya. Tapi kita tidak perlu bicarakan soal itu. Yang penting kita tahu bahwa keroncong itu adalah satu musik yang bisa membangkitkan minat orang yang mengerti seni. Itu saja. Jadi kalau orang yang tidak terlalu peduli seni, ya nggak masalah. Semua orang punya jalannya sendiri, semua orang punya caranya sendiri untuk bisa mengekspresikan rasanya lewat musik ya. Dan saya juga pernah diundang ke Singapura. Berapa kali ke Singapura itu? 2 kali ya. Yang pertama adalah dengan orkes keroncong Jawara, pimpinan Mas Iswandaru Budiman BJ. Lalu keduanya juga saya dengan Hamkri, Ensemble Hamkri, pimpinan Bapak Sukardi dan Mas Lili Jaski. Di situ kami menampilkan lagu-lagu. Sementara kalau dengan Hamkri kami menampilkan keroncong. Ini loh keroncong Indonesia gitu. Dan dengan Mas Iswandaru kami menampilkan lagu di depan para komunitas China yang berada di Singapura. Di situ saya bisa lebih merasakan lagi, aduh ternyata ya, kalau kita di luar negeri menampilkan lagu keroncong itu begitu sangat punya kebanggaan ya, punya rasa yang luar biasa, punya rasa yang
ada di sini, apalagi kalau kita menyanyikan lagu Bengawan Solo, itu semua orang ikut menyanyi. Bayangkan saudara-saudara, orang asing menyanyikan lagu kita Bengawan Solo dengan bangganya, lalu lagu apa namanya, lagu Moritsko, mereka paham, sementara kita sendiri kurang perhatian. Bagaimana coba perasaannya. Jadi saya di situ mulai makin kesini makin makin mengerti ya, aduh keroncong itu memang memang butuh perhatian khusus ya. Dan ketika saya diundang ke Suriname, saya diundang ke Suriname kurang lebih 4 kali ya. 4 kali itu saya selalu menampilkan lagu keroncong di babak pertama, karena saya kalau tampil itu biasanya dari jam setengah 9 hingga jam 1 malam. Saya berganti baju kadang-kadang sampai 4-5 kali. Kenapa? Panas. Dan saya harus berganti baju untuk bisa tampil beda, karena pertama saya mesti pakai kebaya dengan lagu keroncong. Dan peminatnya di situ adalah siapa? Mbah-mbah, eyang-eyang yang selalu minta, "Tut, aku mbok di dinyanyikan lagu apa, Yen ing Tawangono Lintang." Dan di sana saya ini orang Sunda. Saya orang Sunda, tapi karena saya minat saya sangat kuat terhadap musik keroncong, saya harus belajar bagaimana berbicara bahasa Jawa di depan audiens yang memang mereka berasal dari Jawa. Jadi mereka selalu mengatakan, "Aku kelingan lagu kui lo apa namanya, re ayo re." Dan mereka sangat sangat apa ya, sangat antusias mendengarkan, sampai saya dikatakan kalau lewat woro-woro, awake dhewe ketekan artis seko negara Jawa. Duh, saya dibilang artis. Udah, saya selama ini tidak merasa menjadi artis ya teman-teman. Saya hanya merasa menjadi seorang pekerja seni yang memang saya menekuni apapun yang saya bawakan, baik lagu keroncong, lagu pop, lagu kelenengan, lagu musi depro gitu, apa namanya, nyinden, lagu rock pun boleh, nggak masalah. Untuk saya itu apapun lagu, sepanjang kita menghayati dengan baik. Dan saya juga pernah diundang ke Belanda ya. Ke Belanda itu saat itu memang masih juga dalam rangka pulang dari Suriname. Di sana tapi kalau di sana diiringi hanya dengan dengan apa namanya, dengan keyboard. Tapi keyboard yang orang juga sudah paham sekali bagaimana membunyikan lagu keroncong. Di Belanda itu pun saya pernah diundang, bukan diundang, saya ikut. Saya ikut diajak oleh Teti Supangat dengan grup keroncong The Puspo, pimpinan Bapak Wijan bersama Bagus dan Ervina. Di sana memang minat orang-orang Belanda ya, khususnya Belanda yang mempunyai nilai historis dengan Indonesia, punya kenangan, punya memori tentang Indonesia. Mereka kadang-kadang berkumpul hanya ingin mendengar lagu-lagu keroncong tempo dulu. Jadi nggak heran tuh, setiap tahun katanya lagunya itu juga, tapi mereka nggak bosan-bosan. Kenapa? Mereka punya kenangan terhadap Indonesia, mereka punya kenangan terhadap musik keroncong. Teti di sana merupakan penyanyi yang sangat apa ya, sangat digemari, sangat diminati, sangat diharapkan kedatangannya setiap tahun. Kalau nggak salah Teti itu udah 9 kali, dan saya melihat bagaimana dia di sana mempunyai penggemar khusus ya. Saya di situ membuka mata bahwa setiap insan, setiap penyanyi punya pangsa pasar sendiri-sendiri, dan Teti di sana menjadi bintangnya. Dan itulah saya bisa merasakan bahwa keroncong itu sudah berjalan kemana-mana. Ya, tinggal sekarang bagaimana kita mulai sekarang di masa-masa bukan di karantina, kalau di karantina kan sakit ya. Masa-masa PSBB ini kita bisa lebih memikirkan apa yang akan kita kerjakan jika nanti corona sudah bisa ditanggulangi, karena corona itu tidak akan pernah hilang dari muka bumi ya. Sekali virus itu lepas, dia akan tetap berada di sana. Yang penting kita bagaimana caranya hidup sehat, bagaimana caranya bisa menangani
entah dengan vaksin atau daya tahan tubuh kita. Nah, saat itu nanti kita akan bisa tahu bagaimana kita lebih memajukan keroncong. Bagaimana dulu kita sering sekali tampil di TV ya, khususnya televisi Republik Indonesia, gebiar keroncong itu sangat diminati. Begitu tet tet tet, itu semua udah nongkrong tuh. Karena waktu itu saya juga kebetulan pernah diminta jadi presenter. Di situ saya kita bisa interaktif. Jadi kita bisa mendengar tuh keinginan para audiens di mancanegara, bahkan sampai ke luar negeri. Mereka menunggu itu kehadiran keroncong setiap Senin malam itu. Bagaimana kita bisa interaktif dengan daerah-daerah. Mereka meminta lagu, kalau kita tidak bisa kabulkan saat itu, mereka akan memintanya minggu depannya. Jadi sekarang yang harus kita pikirkan adalah bagaimana kita bisa mendekati televisi, khususnya televisi Republik Indonesia yang selalu kita harapkan, dan juga TV-TV swasta lainnya, agar bisa menampilkan keroncong, supaya keroncong itu bisa lebih dikenal, keroncong itu bisa kembali lebih berkembang lagi, lebih diminati lagi, sehingga keroncong itu bisa menjadi kembali kebanggaan Indonesia. Itu dulu dari saya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.